Salam sahabat-sahabat firman kehidupan. Di tengah-tengah kesibukan dan berbagai aktivitas kita hari ini, mari sejenak kita menenangkan hati, merenungkan dan membuka diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang selalu baru dan penuh kekuatan. Mari kita satukan hati, tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh syukur. Terima kasih atas hari yang baru, nafas kehidupan yang masih Engkau berikan, dan kesempatan untuk kembali belajar dari firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami setiap kebenaran yang Kau sampaikan. Singkirkan setiap hal yang dapat mengganggu konsentrasi kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami. Kami siap untuk menerima apapun yang Kau ingin ajarkan kepada kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hari ini kita akan belajar satu ayat firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 9 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Setiap orang pasti ingin hidupnya sukses. Ada yang mendefinisikan sukses sebagai kekayaan, karir yang cemerlang, atau keluarga yang bahagia. Namun, apapun definisi sukses kita, ada satu unsur yang tidak terpisahkan dari setiap keberhasilan, yaitu disiplin. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Tanpa disiplin, impian hanyalah angan-angan belaka. Dalam Alkitab, ada banyak kisah yang mengajarkan kita tentang pentingnya disiplin. Namun, ada satu gambaran yang mungkin luput dari perhatian kita, yaitu kisah Bahtera Nuh. Ribuan hewan dari segala jenis, ukuran, dan kecepatan datang berpasangan untuk masuk ke dalam bahtera. Ada singa yang gagah, gajah yang perkasa, jerapah yang menjulang tinggi, kancil yang gesit, dan juga hewan-hewan kecil yang lambat seperti siput atau bekicot. Siput itu tidak punya kecepatan. Ia tidak bisa berlari atau melompat. Ia bahkan harus membawa rumahnya sendiri di punggungnya, sebuah beban yang membuatnya semakin lambat. Di hadapan tantangan yang begitu besar, yaitu mencapai bahtera sebelum pintu ditutup, banyak dari kita mungkin berpikir, bagaimana mungkin siput bisa sampai tepat waktu? Namun siput itu tidak menyerah. Ia tidak membandingkan dirinya dengan singa yang melangkah cepat atau dengan burung yang terbang bebas. Ia hanya fokus pada satu hal, yaitu melangkah maju. Sedikit demi sedikit, ia terus bergerak. Ia tidak teralihkan oleh godaan untuk berhenti, beristirahat terlalu lama, atau berbalik arah. Ia memiliki disiplin yang luar biasa untuk terus maju dan tidak peduli seberapa jauh jarak yang harus ditempuh atau seberapa lambat pergerakannya. Kisah siput ini mengajarkan kita sebuah kebenaran rohani yang mendalam. Keberhasilan bukanlah tentang seberapa cepat kita berlari atau seberapa besar bakat yang kita miliki. Keberhasilan adalah tentang konsistensi dan ketekunan untuk terus bergerak selangkah demi selangkah menuju tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Hidup ini ibarat sebuah bahtera yang sedang berlayar di samudra. Ada saatnya kita menghadapi lautan tenang, tapi seringkali kita juga harus melewati badai dan gelombang besar. Agar bahtera kita tidak karam, kita membutuhkan kemudi yang kuat. Kemudi itu adalah disiplin rohani.
Disiplin rohani bukan sekedar rutinitas yang membosankan. Itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan yang menunjukkan bahwa kita serius menjalani hidup yang berkenan di hadapannya. Seperti siput yang disiplin melangkah menuju bahtera Nuh untuk diselamatkan, kita pun harus berdisiplin mendekat kepada Kristus, bahtera keselamatan kita, agar kita tidak tenggelam dalam dosa dan masalah dunia. Berikut adalah beberapa aspek disiplin rohani yang perlu kita latih. Hal yang pertama yaitu disiplin doa. Apakah kita menjadikan doa sebagai nafas hidup kita? Atau kita hanya berdoa saat butuh pertolongan? Disiplin untuk berdoa secara teratur bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai percakapan tulus dengan Bapa akan membangun hubungan yang intim dengannya. Tuhan Yesus sendiri, meskipun Ia anak Allah, selalu menyempatkan waktu untuk berdoa, menunjukkan kepada kita pentingnya disiplin ini. Hal yang kedua yaitu disiplin membaca dan merenungkan firman. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Tanpa disiplin membaca firman, kita akan tersesat dalam kegelapan dunia. Sama seperti kita butuh makanan setiap hari untuk tubuh, jiwa kita butuh firman Tuhan untuk bertumbuh. Mulailah dengan porsi kecil seperti 1 pasal sehari dan biarkan Roh Kudus membuka mata hati kita untuk memahaminya. Hal yang ketiga yaitu disiplin mengendalikan diri. Disiplin tidak hanya tentang melakukan hal-hal yang baik, tapi juga tentang menolak hal-hal yang buruk. Paulus berkata, setiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. 1 Korintus 9 ayat 25a. Disiplin ini mencakup mengendalikan lidah kita dari perkataan kotor, mata kita dari tontonan yang tidak pantas, dan pikiran kita dari angan-angan yang jahat. Ini adalah peperangan rohani yang harus kita menangkan setiap hari. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, mungkin saat ini kita merasa seperti siput bergerak lambat, penuh beban, dan tidak yakin bisa mencapai tujuan. Mungkin kita merasa sudah berusaha, tapi hasilnya tidak terlihat. Jangan menyerah. Ingatlah, Tuhan tidak melihat seberapa cepat kita berlari, tetapi Ia menghargai setiap langkah disiplin yang kita ambil. Setiap saat teduh yang kita lakukan di tengah kesibukan, setiap godaan yang kita tolak, setiap janji yang kita tepati, itu semua adalah langkah-langkah disiplin yang membawa kita semakin dekat kepada rencananya yang sempurna. Disiplin bukanlah beban, melainkan sebuah investasi rohani. Investasi kecil yang kita tanam hari ini akan menghasilkan panen keberhasilan yang melimpah di masa depan. Nuh dengan ketaatannya yang mutlak membangun bahtera dan menyelamatkan keluarganya dari air bah. Siput dengan disiplinnya yang sederhana berhasil mencapai bahtera dan diselamatkan dari bencana. Kita pun dengan disiplin rohani akan berhasil melewati badai kehidupan dan sampai pada keselamatan yang kekal bersama Kristus. Jadi mari kita renungkan, apakah kita sudah hidup dengan disiplin? Atau kita masih menunda dan menyepelekan hal-hal kecil yang sebenarnya sangat penting? Marilah kita belajar dari siput. Mari kita mulai melangkah dengan keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil dalam ketaatan dan disiplin akan membawa kita menuju bahtera keberhasilan yang telah Tuhan sediakan. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini.
Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan pengurapan yang baru untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami hari ini. Dan kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sabar dan penuh kasih, yang tidak pernah lelah membimbing kami. Ya Tuhan, kami akui seringkali kami gagal dalam hal disiplin. Kami mudah menyerah, menunda, dan lebih memilih jalan yang nyaman daripada jalan yang Engkau tetapkan. Kami seringkali merasa tidak mampu dan enggan untuk terus maju. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami lebih sering mengandalkan kekuatan diri sendiri daripada bimbingan-Mu. Tolonglah kami agar memiliki ketekunan dan disiplin, bukan hanya dalam hal-hal rohani seperti membaca firman dan doa, tetapi juga dalam setiap aspek hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu melangkah, meskipun hanya selangkah demi selangkah, dengan iman yang teguh kepadamu. Biarlah setiap langkah disiplin yang kami ambil menjadi wujud ketaatan dan kasih kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berilah kami kekuatan untuk terus hidup dalam disiplin yang membawa kami semakin dekat denganmu, Sang Bahtera keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.